Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada, dan sahabat-sahabat Facebook saya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah menghadirkan Pak Anto. Ini sahabat seperjalanan saya juga di DNSA. Pak Anto ini dia mengikuti perjalanan spiritual saya, dan saya pun menyaksikan perjalanan spiritual beliau ini. Alhamdulillah saat ini dipertemukan oleh Allah di rumah, di sini ngopi bareng. Ngopi bareng Bang Jeros di sini, Bang Jeros. Ngobrol perkara iman dan ihsan, Islam. Di sini pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kemurnian cinta kepada Allah. Nah, ternyata di saat memang diproses, ya kan, kemurnian cinta kita kepada Allah ini, prosesnya itu ngeri-ngeri sedap ya Bang ya. Betul banget. Jadi ternyata tidak seindah yang ada di dalam mindset pikiran kita, bahwa kita mencintai Allah itu masih ada sebab, belum murni. Nah, di saat inilah kita ini sedang diproses untuk memurnikan cinta kepada Allah yang tanpa sebab. Contoh misalkan kita masih mencintai Allah karena ada kemudahannya, gitu kan? Karena ada pertolongannya. Kalau nggak ada kemudahannya, kalau nggak ada pertolongannya, apakah masih cinta kepada Allah? Nah, ini kan di sini kemurnian itu ditesnya di sini. Nah, di saat nggak ditolong, masih cinta nggak sama Allah, masih yakin nggak sama Allah? Nah, itu. Makanya memang di saat diproses kemurnian kita ini, kita akan mengalami proses yang bukan biasa, yang memang luar biasa. Dan ibaratnya Bang Anto sendiri ngalamin, gitu. Dan wah ya luar biasa kalau diceritakan, tapi ya nggak usah diceritakan, yang penting sama-sama ngalamin kan gitu. Cuman ini sebagai untuk motivasi teman-teman yang memang sedang diproses oleh Allah. Jadi kalau ada yang lagi diproses, terus dia berdoa nggak dijawab-jawab, nah di situ sebetulnya kita memang diuji kesungguhan kita, keimanan kita. Di saat nggak dijawab ini, masih bener nggak nih, masih meyakini Allah nggak nih? Kalau lari ke selain Allah, nah ini yang lebih parah, maka akan dibanting semakin parah lagi kan. Tapi setelah kita menyadari bahwa seseorang yang dipilih oleh Allah, seseorang yang dicintai oleh Allah, itu akan menerima enak dan tidak enaknya, senang dan tidak senangnya, gitu loh. Dan ini sudah dicontohkan oleh para nabi, oleh para wali, oleh para ulama. Ternyata setelah saya tarik benang merahnya ini Bang, di situ Allah memberikan kesadaran bahwa Nabi Muhammad saja yang manusia pilihan, ibaratnya kan, yang memang sudah dijamin segalanya, dan makhluk yang paling mulia, ibaratnya kan gitu ya Bang. Ternyata dalam aplikasi kehidupannya, Nabi Muhammad itu yang mengalami susahnya. Sampai saya pernah dengar riwayatnya itu Nabi Muhammad lapar, diganjel sama batu untuk menahan laparnya. Kalau pakai logika, kan manusia pilihan kan gitu ya. Serba enak ya. Harusnya serba enak. Ternyata kan bukan begitu. Menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang dicintai itu yang mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Dan disitulah bahwa ya kembali menjadi manusia biasa setelah mengenal Allah. Dan di saat sudah mengenal Allah ini memang harus otomatis, harus apa? Bukan otomatis, harus benar-benar murni. Kalau belum murni, wah di situ pasti kecewa terus.
Nah, jangan masih ada embel-embelnya. Ya Nabi aja yang udah dijamin surga, udah dijamin ini segala macam, dalam aplikasi kehidupan di dunianya kan itu ngalamin lapar ganjel pakai batu, ngalamin ditimpuk orang, dilempar kotoran, dihina, dicaci maki. Mestinya kan dia sakti. Nah, tapi kan enggak, ternyata malah menerima. Karena apa? Beliau sadar bahwa di sebalik manusia yang perilaku seperti itu ada Allah, masih makhluk Allah. Nah, kita ini memang kadang-kadang nggak sadar, masih tertutup dengan nafsu kita, ego kita, sehingga ya masih ada rasa benci, rasa dendam kepada makhluk-makhluk Allah. Sedangkan pada hakikatnya, nah, kita membenci makhluk Allah sama juga membenci Allah. Menghina ya. Nah, menghina Allah. Nah, itu yang kadang kita nggak sadar. Jadi bagi pengamal zikir nafas sadar Allah atau pengamal apapun, di saat memang dia diproses mendekat ke Allah, itu semua akan mengalami dan hampir mirip-mirip lah, cuman beda cerita. Bener nggak? Iya. Nah sekarang jenengan proses yang begitu luar biasa, ya kan? Oh ternyata kan gitu, pas sudah ketemu jawabannya, oh Allah tuh ngajarin saya begini. Jawabannya cuman oh doang gimana? Setelah sadar itu kan cuman oh. Jawabannya cuma pendek, oh doang. Nah makanya banyak yang masih terjebak bang dengan mindset pikirannya. Jadi mindset pikiran kita itu kan dekat Allah itu serba dimudahkan, serba difasilitasi, serba ini serba enak lah, nggak ada susahnya. Ya memang kalau jiwanya itu nggak ada susah di saat mengenal Allah, susah senang tuh nggak ada, yang adanya senang aja. Jiwanya ini selalu senang, tenang bersama Allah. Tapi jasadnya ini kalau dia nggak mau dibawa ke Allah, berontak terus. Jiwanya udah sadar ke Allah, tapi pikirannya, emosinya nah itu, nafsunya itu masih berontak dia. Tapi jiwa kita bisa menyaksikan itu gitu loh bang. Oh, ini amarah saya, oh ini pikiran saya. Nah, kan sadar ke sana. Nah, harusnya begitu dia menyaksikan itu dibawa ke Allah. Agar apa? Kita tidak mengikuti keinginan pikiran, keinginan nafsu, keinginan bisikan yang lain yang ada di dalam jasad kita. Nah, fungsinya jiwa sadar Allah itu kan di situ, Bang. Kita berlindung ke Allah. Kita minta pertolongan Allah, kita minta bimbingan Allah itu di saat menyaksikan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah kita minta, jiwa ini minta perlindungan, minta petunjuk. Nah itu sebetulnya di situ fungsinya jiwa sadar Allah itu. Jadi jiwa sadar Allah itu nggak dipukul rata, ya kan? Yang nyolong Allah, yang ini Allah, semua ya memang semua Allah, tapi nggak seperti itu gitu loh. Kalau kita aktif kesadarannya, gitu. Memang kita diberikan untuk bisa memilih di saat sudah sadar. Kalau belum sadar mau milih gimana? Ya kan, bablas aja udah. Jiwa kita ini nggak bisa milih, bablas. Tapi di saat kita sudah menyadari itu, di saat sudah selalu bergantung. Kalau kata orang Jawa, Allah itu gumantung tanpa cantelan, cedak tanpa senggolan kan gitu. Ya itu yang dimaksudnya itu, kita selalu bergantung. Tapi ya nggak kelihatan cantelannya tuh gantung. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apa. Dekatnya tanpa senggolan, ibaratnya nggak bisa dibayangin dekatnya itu kayak gimana. Karena ya itu tadi, banyak orang ini masih yang mencari-cari keberadaan Allah,
yang mencari-cari pertolongan Allah. Padahal dia nggak menyadari Allah itu dekat. Setiap saat kita itu sebenarnya mendapatkan pertolongan Allah. Kita masih bisa ngedip pertolongan Allah, bisa napas pertolongan Allah, bisa ngomong pertolongan Allah, bisa gerak pertolongan Allah kalau kita sadar. Karena kita nggak sadar, merasa nggak ditolong itu loh bang. Nah kita itu masih cari-cari kadang-kadang. Karena apa? Begitu dapat masalah nyari solusi. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ciri orang sabar begitu diuji oleh Allah, maka akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi di sini itu bukan hanya kata-kata, tapi dalam laku perbuatan. Diterima dulu masalahnya ini, lalu kita sadari ini dari Allah, kita kembalikan ke Allah, karena yang bisa menyelesaikan itu cuma Allah. Nah setelah kita kembalikan kepada Allah, kita tinggal ngikutin perintah-perintahnya, apa yang harus dijalankan. Sehingga apa ya, masalahnya itu dibereskan Allah. Dan itu pun sudah dicontohkan oleh para nabi, para wali. Mereka itu ya semua perilakunya itu mengikuti perintah. Bukan Atas dasar kemauan sendiri, atas nafsunya, bukan. Ya kan? Sering dipakai contoh Nabi Musa itu kan. Begitu mau diserang Fir'aun, dia nanya ke Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Jawaban Allah, lari kamu Musa. Lari. Umatnya nanya, Musa, apakah Allah akan menolong kita? Nolong, tapi perintahnya suruh lari dulu kan gitu. Berarti kan setelah kita berserah ke Allah itu disuruh perintah, ada perintah. Nah kita jalani perintahnya. Kalau disuruh lari ya lari aja, nurut gitu loh. Nggak usah pakai dipikir-pikir lagi, nggak usah pakai diperiksa-periksa lagi gitu. Setelah lari, begitu di depan laut, di belakang musuh, nanya lagi. Nah itulah tandanya kita itu lahaulanya di situ, nggak berdayanya. Ya Allah, ini harus gimana lagi? Nah kan gitu. Turun perintah lagi, pukulkan tongkatmu. Begitu dipukulkan kan gak mikir itu bang. Ya, diperintahinnya gitu ya gitu aja. Baru pertolongannya terlihat, terbukalah, terbelahlah lautan, sehingga ada jalan untuk lari kan gitu. Nah disitulah kita itu pun sebetulnya bisa menggunakan pola-pola seperti itu di dalam kehidupan kita, karena memang kita harus mencontoh kepada para pendahulu. Ya, Nabi Muhammad di saat dihina dia kan nggak langsung balas, diterima dulu. Terima ini darimu ya Allah, aku kembalikan kepadamu. Setelah dikembalikan disadarkan, taubat dia, masuk Islam dia. Nah gitu loh Pak. Memang kalau untuk 100% seperti Nabi Muhammad ya kita nggak bisa. Tapi di saat kita mau mencontoh dan dimampukan oleh Allah ya bisa. Dan ternyata setelah saya tarik garis benang merahnya itu pun dialami gitu loh sama kita dalam keseharian itu. Cuman bedanya ya ceritanya kalau Nabi kan di zaman ini yang kita alami. Nah disitulah ternyata kisah hidup saya ini ada dalam Al-Quran. Pantas bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hidup bagi yang memahami kan gitu. Dan kalau kita keluar dari Al-Quran ya sudah sesat. Kalau kita sadari ternyata ya semua kita, ya ibaratnya perbuatan-perbuatan buruk kita itu sudah ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan tentang masa zaman-zaman jahiliyah lah gitu kan. Itu kan memang saya alami dalam kegelapan, mabuk, zina semua. Nah itulah yang disebut kitab baka itu, kitab diri itu bang. Nah setelah nanti proses kemurnian cinta yang sudah lillah, jadi nggak melakukannya itu nggak karena iming-iming gitu loh bang.
Di saat jenengan ibadahnya itu ya udah lillah karena Allah, nggak mikir pahala, nggak mikir besok gua masuk surga apa neraka, nggak mikir itu, udah terserah Allah aja, saya melakukannya karena Allah. Makanya setelah jiwanya sadar Allah itu harus jadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah dalam kehidupan. Nah di sini memang perlu diproses kemurnian. Yang namanya mau jadi murni santen itu kan perasaannya luar biasa, Bang. Proses dibejaknya, nah itu yang harus kita terima. Jangan mau enaknya doang. Sarinya aja dia. Nah, tapi suatu saat nanti sudah selesai proses itu kan akan merasakan kemanfaatan dan kenikmatannya gitu. Dan ini pun baru saya alami yang disebut diproses kemurnian jiwa raga agar menjadi fitrah, ya murni lagi mencintai Allahnya itu. Tapi di saat diprosesnya ini memang ngeri-ngeri sedap kalau pakai bahasa gitu ya. Ya padahal mah ya nggak apa-apa, tinggal jalanin doang kok sebenarnya gitu kalau kita sadar. Tapi ya manusiawinya itu kan tetap ada terus. Ya namanya juga manusia ya Bu Bang, tetap aja begini begitu. Memang benar. Tapi kalau kita pakai kesadaran, ini sebenarnya tinggal jalanin doang lu tuh. Jangan banyak protes dah ibaratnya. Kalau mau jadi saksi itu ya jangan banyak protes gitu. Saksiin aja memang itu perbuatan Allah, keinginan Allah, kehendak Allah yang terjadi pada diri kita. Nah kita ini kadang-kadang disuruh jadi saksi masih jadi supporter sih, ya enggak? Teriak-teriak mulu. wah ya itu. Di situ. Makanya bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang memang sedang berjalan menuju Allah, dalam proses perjalanan ini nggak ada kata selesai, nggak ada kata sampai, ternyata ya proses ini terus. Jadi kalau dibilang ujian itu bukan susah doang, senang pun sebenarnya ujian. Memang Allah itu ada yang mengujinya dengan kesenangan dulu, dikasih harta, dikasih ini, dikasih itu, sehingga apa ibadahnya itu hanya karena itu aja, Bang. Jadi belum murni gitu. Contoh misalkan diajarkan di padepokan, kamu harus amanah, tanda perintahnya dijalankan maka akan menjadi manusia yang bejo. Nah bejo ini itu sebetulnya otomatis, nggak perlu dituju gitu loh. Di saat kita melakukan amanah tanda perintahnya karena Allah, murni, lillah, pasti akan bejo dunia akhirat. Bejonya akan sendiri ya. Ya itu udah janji Allah sebenarnya. Di saat kita bertakwa, maka akan bahagia dunia akhirat. Dan itu nggak perlu dipinta lagi, nggak perlu dikoreksi lagi, nggak perlu dipertanyakan lagi. Janji Allah itu bukan janjinya si Yusuf kan gitu. Kalau janji kita masih meleset, Bang. Jadi janji Allah itu saya yakini tak pernah meleset. Di saat kita nurut jiwa raga kita sama Allah, nggak mungkin belangsak gitu loh. Karena nggak nurut itulah kita merasa belangsak sebenarnya. Ya kayak tadi abang cerita, ternyata ada yang lebih parah, kan gitu. Iya juga ya kan gitu. Masih bersyukur saya nggak separah itu. Nah ini yang disebut itiba. Kita melihat kejadian-kejadian yang di sekeliling kita, ya satu perjalanan kita. Ternyata ya guru besar kita pun diolah, diproses sama Allah itu ya begitu perih, Bang. Cuman gak diceritain aja sebenarnya kan gitu. Yang yang diceritain kan yang enak-enaknya. Yang enak-enaknya. Pada begitu praktek, makanya banyak yang ngedon. Yang ngedon, waduh ini kok gini, nggak sesuai dengan yang diceritakan. Gitu loh. Padahal ya itulah
Disitulah yang disebut Allah itu memberikan bimbingannya itu langsung dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Abang akan dipahamkan itu di saat sudah mendapatkan pembelajaran. Oh, Allah nih ngasih pelajaran ini maknanya tuh ini. Nah, itu yang disebut membaca hikmah. Di saat jiwa kita sadar Allah